tentang contoh-contoh psikoterapi dalam Islam. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan memahaminya. Nah, kemukjizatan Al-Quran pada tiap kata dan tiap hurufnya bila dihadapkan pada orang sehat mentalnya, maka ia bernilai konstruktif. Artinya, ia dapat memperkuat dan mengembangkan integritas dan penyesuaian kepribadian dirinya. Nah, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada dua pendapat dalam memahami syifa dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu terapi bagi jiwa yang dapat menghilangkan kebodohan dan keraguan, membuka jiwa yang tertutup serta dapat menyembuhkan jiwa yang sakit. Yang kedua yaitu terapi yang dapat menyembuhkan penyakit fisik, baik dalam bentuk azimat maupun tangkal. Sementara Al-Tabatabai mengemukakan bahwa syifa dalam Al-Quran memiliki makna terapi ruhuniyah yang dapat menyembuhkan penyakit batin. Al-Tabatabai juga mengemukakan bahwa Al-Quran juga dapat menyembuhkan penyakit jasmani, baik melalui bacaan atau tulisan. Nah, menurut Al-Faid Al-Kashani dalam tafsirnya mengemukakan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit badan, sedangkan makna-maknanya dapat menyembuhkan penyakit jiwa. Nah, terapi Al-Quran ini merupakan sarana terapi utama, sebab di dalamnya memuat resep-resep mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Tingkat kemujarabannya sangat tergantung seberapa jauh tingkat sugesti keimanan pasien. Sugesti itu dapat diraih dengan mendengar dan membaca, memahami dan merenungkan, serta melaksanakan isi kandungan. Masing-masing tahapan perlakuan terhadap Al-Quran dapat mengantarkan pasien ke alam yang menenangkan dan menyejukkan jiwanya. Yang kedua yaitu sholat 2 waktu malam. Nah, sholat merupakan terapi psikis yang bersifat kuratif, preventif, dan konstruktif. Sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat tahajud, hajat, mutlak, tasbih, tarawih yaitu pada saat bulan Ramadan, dan juga witir. Sholat 5 waktu dapat membersihkan fisik dan psikis seseorang seperti orang yang membersihkan tubuhnya 5 kali dalam sehari semalam. Nah, sholat ini membina seseorang untuk melatih konsentrasi yang integral dan komprehensif. Hal itu tergambar dalam niat dan khusyuk. Sholat dapat menjaga kesehatan potensi-potensi psikis seperti potensi kalbu untuk merasa atau emosi, potensi akal untuk berpikir, dan potensi syahwat, dan juga wudhu untuk berkasa. Nah, untuk sholat tahajud ini sendiri memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mendapatkan kedudukan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah melakukan ibadah tambahan baik dengan sholat maupun membaca Al-Quran, maka dirinya ini mendapatkan kedudukan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memiliki kepribadian sebagaimana kepribadian orang-orang soleh yang selalu dekat kepada Allah, terhapus dosanya dan terhindar dari perbuatan munkar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jiwanya selalu hidup sehingga mudah mendapatkan ilmu dan ketentraman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan surga baginya. Yang keempat, doanya diterima. Dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rezeki yang halal dan lapang tanpa susah payah mencarinya. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu melakukan tahajud walaupun tumit niatnya bangka. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang mampu mengintegrasikan dirinya dan mampu mengaktualisasikan potensinya semaksimal mungkin dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, resep penyembuhan dari Al-Syarqawi melalui
cara, yakni yang pertama adalah negatif atau al-salabi dan positif al-ijabi. Nah, negatif al-salabi ini dengan cara membersihkan diri dari segala sifat-sifat dan akhlak tercela. Dan untuk yang positif atau al-ijabi dengan mengisi diri dari sifat-sifat atau akhlak yang terpuji. Yang keempat yaitu shaum atau puasa. Puasa di sini yaitu menahan diri dari segala perbuatan yang dapat merusak citra fitrah manusia. Nah, puasa ini mampu menimbulkan efek emosional positif seperti menyadari akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan solidaritas dan kepedulian terhadap orang lain, serta menghidupkan nilai-nilai positif dalam dirinya untuk aktualisasi diri sebaik mungkin. Nah, di sini puasa terbagi menjadi dua, yaitu puasa fisik dan psikis. Nah, puasa fisik ini yaitu menahan lapar dan juga haus, dan untuk puasa psikis ini yaitu menahan hawa nafsu dari segala perbuatan maksiat. Hikmah lapar menurut Al-Ghazali sendiri yaitu yang pertama, menjernihkan kolbu dan mempertajam pandangan. Yang kedua yaitu melembutkan kolbu sehingga mampu merasakan kenikmatan batin. Yang ketiga yaitu menjauhkan perilaku yang hina dan sombong. Yang keempat, mengingatkan jiwa manusia akan cobaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperlemah syahwat dan tertahannya nafsu amarah yang buruk. Yang keenam, mengurangi jam tidur dan memperkuat kondisi terjaga di malam hari untuk ibadah. Yang ketujuh, mempermudah seseorang untuk selalu tekun beribadah. Dan yang kedelapan, menyehatkan badan dan jiwa serta menolak penyakit. Yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap mendahulukan suka membantu orang lain dan mudah bersedekah. Yang kelima yaitu zikir. Dalam arti sempit adalah menyebut asma-asma Allah dalam berbagai kesempatan. Dalam arti luas, zikir adalah mengingat segala keagungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, serta dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk makna yang terkandung dalam lafaz zikir menurut At-Tabatabai, yaitu yang pertama, kegiatan psikologis yang memungkinkan seorang memelihara makna sesuatu yang diyakini berdasarkan pengetahuannya atau ia berusaha hadir padanya. Yang kedua yaitu hadirnya sesuatu pada hati dan ucapan seseorang. Yang ketiga yaitu zikir dapat mengembalikan kesadaran seseorang yang hilang, sebab aktivitas zikir mendorong seseorang untuk mengingat, menyebut kembali hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya. Zikir juga mampu mengingatkan seseorang bahwa yang membuat dan menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga zikir mampu memberi sugesti penyembuhannya. Yang keempat yaitu melakukan zikir sama halnya nilainya dengan terapi relaksasi, yaitu untuk bentuk terapi dengan menekankan upaya mengantarkan pasien bagaimana cara ia harus beristirahat dan bersantai-santai melalui pengurangan ketegangan atau tekanan psikologis. Selanjutnya yaitu cara berzikir. Yang pertama, zikir jabar. Zikir jabar ini zikir yang dikeraskan baik melalui suara maupun gerakan. Fungsinya adalah untuk menormalisasikan kembali fungsi sistem jaringan syaraf, sel-sel dan semua organ tubuh. Yang kedua yaitu zikir sir, yaitu zikir yang diucapkan dalam hati. Contoh-contoh psikoterapi dalam Islam yang keenam adalah wudhu. Wudhu adalah penyucian diri, pembersihan diri ketika kita akan melaksanakan ibadah. Contohnya adalah sholat. Menurut Bantani, dalam psikoterapi ini, wudhu dapat menetralisir dan juga membuat psikis emosi menjadi stabil sehingga dapat kembali berpikir tenang dan jernih. Wudhu dapat menenangkan emosi, meredakan marah, dan mencegah timbulnya rasa marah. Dengan berwudhu akan mendinginkan wajah serta saraf-saraf, sehingga tekanan darah menurun dan emosi lebih stabil.
Kita pasti pernah ketika kita merasakan marah atau emosi kita meledak-ledak, kita disuruh untuk wudhu. Nah, secara langsung kita akan merasakan bahwa emosi kita mulai stabil, kemarahan kita itu mulai reda. Nah, hal ini karena air wudhu itu bersifat dingin. Artinya dia bisa merilekskan saraf-saraf kita yang tegang akibat emosi kita tadi. Sehingga emosi itu jauh lebih stabil. Dan ini juga dijelaskan bahwa anggota tubuh yang terkena wudhu itu terdapat sistem regulasi. Kita berwudhu itu kan pasti membasuh tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah, anggota tubuh yang terkena wudhu tersebut terdapat sistem regulasi. Artinya, sistem ini adalah sistem saraf dan hormon bekerja untuk menciptakan homeostatis atau sebuah keseimbangan dalam tubuh, khususnya dalam kestabilan emosi. Nah, ketika kita berwudhu ini, lakukanlah gerakan-gerakan dan basuhan dalam wudhu, dan selalu upayakan untuk menjaga kesadaran agar jiwa tetap hadir ke hadapan Allah. Ketika berwudhu ini, upayakanlah jiwa kita, hati kita hadir ke hadapan Allah dengan salah satunya adalah mengingat Allah ketika kita berwudhu.